Halo, nama saya Ferus Ikrama Abrar, saya dari angkatan 2402, NIM saya 102424.061. Di sini saya akan menjelaskan versi chain yang sudah saya buat. Di sini ada pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key, alamat, nomor telepon, dan nama pelanggan. Di sini ada relasi melakukan, di sini juga ada ID transaksi, yang dimana ID transaksi ini menjadi primary key dan ID pelanggan ini menjadi foreign key yang ditandai dengan underline tapi tidak tebal, dan juga ada waktu transaksi. Nah, ID transaksi ini juga memiliki detail transaksi. Detail transaksi ini memiliki atribut ID detail sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key juga. Dan juga ada subtotal dan jumlah. Nah, detail transaksi ini juga memiliki produk. Produk ini tuh mempunyai atribut ID produk yang sebagai primary key, terus harga, stok, ID kategori yang sebagai foreign key, dan nama produk serta ID merek nih. ID merek ini juga uh, foreign key. Nah, produk ini memiliki dua relasi nih, di mana dia memiliki kategori produk, yaitu kategori produk ini mempunyai atribut ID produk sebagai primary key dan nama kategori sebagai atributnya juga. Nah, yang satu lagi, produk berelasi dengan merek. Merek ini memiliki ID merek. ID merek sebagai primary key dan nama merek. Nah, mereka juga memiliki hubungannya masing-masing, kayak di sini one to many tuh, many to many, terus many to one to many juga. Nah, jadi setiap ini mereka mempunyai hubungannya masing-masing. Nah, setelah saya menjelaskan versi C-nya, di sini ada versi relation model. Relation model itu merupakan representasi dari data ke dalam bentuk tabelnya masing-masing. Nah, di sini tabelnya mempunyai atributnya masing-masing, dan salah satu tabel ini mempunyai primary key-nya masing-masing. Nah, juga ada yang punya foreign key-nya dari primary key tabel lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tabel kategori dulu. Tabel kategori ini mempunyai ID kategori sama nama kategori. Nah, terus di sini ada ID merek, tabel merek. Di tabel merek ini mempunyai primary key-nya ID merek nih, ID merek. Nah, dia juga punya atribut namanya nama mereknya. Nah, setelah itu, ini kita ke detail transaksi. Tabel detail transaksi ini mempunyai ID detail sebagai primary key-nya dan ID transaksi, ID produk ini sebagai foreign key dari uh, tabel transaksi dan tabel produk. Jadi dia nyambung. Nah, di sini juga punya jumlah sama subdesimal. Ini tabel produk. Tabel produk juga mempunyai primary key-nya. Di sini ada ID produknya, terus nama produk, terus harga, terus stok. Nah, ID kategori sama ID merek ini foreign key dari kedua tabel kategori dan merek dari ini. Jadinya ada garisnya di sini nyambung. Terus di sini lanjut kita ke tabel transaksi. Tabel transaksi ini mempunyai ID transaksi sebagai primary key-nya dan ID pelanggan dari tabel pelanggan sebagai foreign key-nya. Dan dia juga punya atribut waktu transaksinya. Nah, terakhir tabel pelanggan ini mempunyai primary key ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Dia tidak mempunyai foreign key-nya. Jadi segitu saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan DDL yang sudah saya buat. Di sini pertama-tama saya membuat create database, setelah itu create table kategori 061 dengan primary key-nya ID kategori, memakai integer, dan nama kategori memakai varchar dan not null, agar kolom nama kategori ini harus diisi. Jadi nggak boleh kosong. Lalu di sini ada create table merek 061,
Di sini ada ID merek sebagai primary key-nya dan juga ada nama merek. Nah, di sini juga saya membuat creatable produk 061, di mana ID produknya sebagai primary key-nya dan ada atribut nama produk, harga, sama stok, ID kategori, ID merek. Di mana ID kategori ini sebagai foreign key dan ID merek juga foreign key. Jadi dia mengambil dari primary key dari tabel kategori dan tabel merek. Di sini ada tabel pelanggan, di mana ID pelanggan sebagai primary key-nya dan ada nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Alamat di sini saya memakai teks agar bisa nulis lumayan panjang lah. Di sini ada tabel transaksi yang dimana ID transaksinya sebagai primary key dan ada ID pelanggan, waktu transaksi, dan ada foreign key ID pelanggan. Nah, ini uh, kita ngambil dari primary key-nya pelanggan. Nah, tabel di sini ini ada tabel detail transaksi di mana ID detail ini sebagai primary key, ada ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal, dan ada 2 foreign key yaitu ID transaksi, ID produk yang dimana dia masing-masing diambil dari tabel transaksi dan produksi. Saya menjelaskan DDL, sekarang ada DML. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 insert. Di sini ada 6 insert, yaitu insert yang pertama itu insert into kategori 061, nama kategori value. Di sini ada makanan, minuman, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, dan bensin. Di sini ada invert into merek 061, nama merek, value. Indomie goreng, Ultramilk, paracetamol, beras, Pertalite. Di sini ada insert into produk 061, di mana isinya nama produk, harga, stok, ID kategori, ID merek, value. Indomie goreng 300, 100, 1, 1, dan Ultramilk strawberry 10.000, 50, 2, 2. Terus di sini ada obat pusing paracetamol 500, 75, 2, 3. Nasi untuk makan 8.040, 4. Bensin untuk kendaraan 12.035. Di sini ada invert into pelanggan, di mana dalamnya ada nama pelanggan, nomor telepon, sama alamat. Di sini ada Kamal, di mana nomor teleponnya ada di sini 0812 12 34567890. Terus dia ada alamatnya juga. Di sini ada Jalan Melati nomor 1. Nah, terus di sini ada insert into transaksi 061. Di dalamnya itu ada ID pelanggan, waktu transaksi. Nah, di sini ID pelanggannya misalkan 1 dan waktu transaksinya itu tahun 2025 bulan 4 tanggal 22 jam 9.15 gitu. Di sini juga ada insert into detail transaksi yang dimana di dalamnya itu ada ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal. Nah, di sini ada ID transaksinya 1, ID produknya 1, terus jumlahnya 5, subtotalnya ada 15.000 nih, gitu. Terus itu kita ke select. Nah, di sini select ada nama produk, nama kategori, nama merek, harga, sama stoknya. Nah, jika ini codingan kita jalankan, kita enter, dia akan muncul tabel seperti ini, yang dimana ada nama produk yang kita buat tadi, nama kategorinya juga, nama merek,
harga sama stoknya. Lalu di sini ada select transaksi. Select from transaksi, kita coba jalankan, akan muncul tabel yang ada ID transaksinya, nama pelanggannya, waktu transaksi, nama produk, jumlah subtotalnya. Nah, setelah itu kita di sini ada select nih, select from pelanggan nih, yang isinya ada tabel nama pelanggan seperti Hikmal, Raihan, Nopal, sama total pengeluaran uh, sekitar segini. Ya, kita sekarang ke normalisasi. Di sini ada tabel anormal yang dimana ada ID transaksi 1111 dan 112 dan juga ada tabel ID konsumen yang dimana ada ke 01, ke 02 dan di sini juga ada nama konsumen Dani Nindi dan di sini ada waktu transaksi dimana ada tanggal, bulan, tahun dan jam transaksi. Di sini ada ID produk yaitu P01, P02, P04. Di sini juga ada nama produk susu, roti dan coklat. Di sini juga ada harga produknya yaitu 20.000, 14.000 dan 10.000. Di sini juga ada jumlah dari produk yang diambil yaitu 2, 1, 2 dan 4. Di sini ada total harga dari produk tersebut yaitu 40.000, 14.000, 28.000, 40.000. Kita lanjut ke bentuk satu NF-nya. Di sini bentuk satu NF-nya ada ID transaksi yang dimana ada 111 dan 1112. Di sini juga ada ID konsumen K01 dan K02. Di sini juga ada nama konsumen Dani dan Nindi. Di sini juga ada waktu transaksi yaitu tanggal 10 bulan 3 tahun 2024, jamnya jam sekian. Dan di sini ada ID produk yaitu P01, P02 dan P04. Dan ada nama produk juga susu, roti dan coklat. Harganya 20.000, 14.000 dan 10.000. Ada jumlah produk yang diambil yaitu 2, 1, 2 dan 4. Ada juga total dari seluruh belanjaan mereka yaitu 40.000, 14.000, 28.000, 40.000 juga. Dan ini bentuk 2 NF-nya yaitu ada tabel konsumen, ID konsumen K01, K02, nama konsumen Dani dan Nindi. Ada tabel produk yaitu ID produk P01, P02, P04, nama produk susu, roti, coklat dan harganya 20.000, 14.000 dan 10.000. Di sini ada tabel transaksi yaitu ID transaksinya 1111 atau 1112 dan ada ID konsumen K01, K04. Waktu transaksinya ada tahun, bulan, tanggal dan jam mereka transaksi. Di sini ada tabel detail transaksi yaitu ada ID transaksi yang dimana ada 1111 dan 1112. ID produk ada P01, P02, P02, P04. Ada jumlah produk yang diambil yaitu 2, 1, 2, 4 dan subtotal mereka dari mengambil produk itu ada 40.000, 14.000, 28.000, 40.000 juga. Di sini ada tabel 3 NF-nya yaitu ada tabel konsumen di mana ada ID konsumen K01, K02 dan nama konsumen Dani dan Nindi. Di sini ada tabel produk, ID produknya P01, P02, P04. Nama produknya ada susu, roti, coklat dan harganya 20.000, 14.000, 10.000. Di sini ada tabel transaksi, ID transaksinya ada 1111, 1112, ID konsumennya K01, K02, waktu transaksinya ada tahunnya, bulannya, tanggalnya, dan jam melakukan transaksi tersebut. Tabel detail transaksi yaitu ada ID transaksi 1111 dan 1112, ID produk P01, P02, P04. Jumlah mereka mengambil barangnya ada 2, 1, 2, 4. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan saya menjelaskan tentang hasil UTS yang sudah saya buat. Dan saya Fairuz Ikram Abrar, pamit undur diri.